Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Ya, kita sekarang pembahasan terkait dengan tanda nasab ya, bukan rofa sebenarnya. Sedikit kita mengulang dari awal, karena tanda nasab. Jadi sesuai satu kata ciri-cirinya atau ada tanda. Nah, kemarin sudah dibahas bahwa nasab itu ada 5 tanda atau 5 tanda ya. Yang pertama fathah, ini tanda aslinya. Terus selebihnya tanda cabangnya saja, pengganti saja, yaitu alif, kasrah, ya, dan hadfun nun. Nah, kalau kita pelajari kan selama ini nasab itu identik dengan fathah, ternyata tidak juga. Ada juga yang lain. Oke, jadi fathah sudah kita bahas. Kapan sih fathah menjadi tanda bagi nasab? Itu pada 3 tempat ya. Pertama isim mufrad, yang kedua adalah jamak taksir, yang ketiga adalah fi'il mudhari yang nggak nempel apapun ujungnya dan kemasukan amil nasab. Jadi 3 jenis kata ini kalau dia mansub maka tandanya fathah. Isim mufrad yang tunggal, jamak taksir, terus yang ketiga adalah fi'il mudhari yang nempel ujungnya apapun. Itu fathah ya. Isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari yang ujungnya tidak nempel apapun dan kemasukan amil nasab. Nah, terus yang kedua adalah alif. Kapan sih alif menjadi tanda bagi nasab? Kemarin sudah dijelaskan bahwa satu jenis kata yang dia kalau nasab atau mansub tandanya adalah alif, yaitu al-asmaul khamsah. Ya, al-asmaul khamsah itu adalah isim-isim yang 5. Apa itu? Kata abu, akhu, hamu, fu, dan zu. Zu ya. Kata zu dan za mana sudah kita bahas. Kalau misalkan mansub inna abaka mahirun, sesungguhnya ayahmu mahir. Nah, ini aba di sini isim inna mansub. Tapi tanda nasabnya bukan fathah, melainkan alif. Aba gitu, ya. Kenapa alif? Karena dia termasuk isim yang 5, al-asmaul khamsah. Maka kalau mansub tandanya alif bukan fathah. Gitu ya. Cuma ini saja al-asmaul khamsah. Jadi kalau dia mansub maka tandanya adalah alif bukan fathah. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah ini akan kita bahas. Oke. Selanjutnya adalah kasroh. Kasroh menjadi tanda nasab kapan? Nah, sini jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'allahu bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa ammal kasratu fatakunu alamatan lin nasbi fi jam'il muannatsis salim. Adapun kasroh, harakat kasroh menjadi tanda bagi nasab pada jamak muannats salim. Jadi cuma satu tempat. Ada satu kata kalau mansub dia bukan pakai fathah tapi kasroh. Apa itu? Jamak muannats salim. Kita belajar bahwa jamak itu ada 3 macam ya, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannats salim, dan jamak taksir. Nah, di antara yang 3 itu adalah jamak muannats salim. Jamak muannats salim ini kalau mansub bukan pakai fathah tapi kasroh. Ya. Definisinya apa? Jamak taksir, jamak muannats salim ini kemarin sudah dibahas pembahasan rofa, yaitu madalla ala aksara min isnataini bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Yaitu isim yang menunjukkan bilangan lebih dari 2, tapi muannats ya, karena jamak muannats salim. Dengan tambahan alif dan ta di akhirnya, ada tambahan alif dan ta. Misalkan muslimatun jadi muslimatun. Mukminatun jadi mukminatun. Sholihatun jadi sholihatun, ya. Oke, jamak muannats salim kalau mansub tandanya bukan fathah tapi kasroh. Contohnya bagaimana contohnya? Nah, di sini perhatikan ya. Innal ustadzati hadiratun. Sesungguhnya para ustazah hadir. Ustazat ini jamak dari ustazatun. Ustazah ya. Oke, jadi sesungguhnya para ustazah ini hadir. Di sini yang menjadi fokus kita adalah kata al-ustazat. Ya, al-ustazat. Termasuk isim apa jamak muannats ustazat, maka kita katakan dia isim inna dan hukumnya mansub ya, bukan marfu, bukan majrur, karena jadi dua sudah dijelaskan bahwa isim inna hukumnya mansub. Jadi ismu inna mansubun, isim inna mansub. Wa alamatu nasbihi al-kasratu,
Ya. Dan tanda nasabnya adalah al-kasroh, bukan fathah hati sebagai pengganti dari fathah. Karena kalau nasab kan hukum asalnya kan fathah. Nah, di sini dijelaskan tanda nasabnya adalah kasroh pengganti dari fathah. Kok bisa bukan fathah melainkan kasroh? Di sini dijelaskan li'annahu jam'ul muannatsis salim, karena dia adalah jamak muannats salim. Jadi kalau jamak muannats salim, kalau mansub pakai kasroh bukan fathah. Nah, ini kasrohnya kasroh zahirah ya, jelas ya, nampak ya. Seperti itu. Kalau di jilid 1 tuh di jilid 2 tuh dars yang ke-10 di kelasnya Bu Puji sudah dibahas itu ya. Kalau Bu Tati mudah mana tahu itu ya. Lewat banget. Baik. Nah, ini contohnya gitu ya. Nah, ternyata selain kasroh yang zahirah, yang kasrohnya nampak, ada juga yang kasrohnya muqaddaroh ya. Muqaddaroh yang kasrohnya nggak kelihatan karena ada alasan tertentu. Kan ada 3 ya, ada ta'adzur, ada siqal, ada harakatul munasabah. Nah, khusus jama' muannats salim yang kasrohnya muqaddarah cuma karena satu, yaitu harokat munasabah. Munasabah ya. Yaitu setiap jama' muannats salim yang ditempel dengan ya mutakallim. Maka dia harokat semuanya itu muqaddarah, rafa'nya domahnya muqaddarah, nasabnya fathahnya muqaddarah, kalau jar kasrohnya muqaddarah. Meskipun ada ulama yang lain mengatakan kasroh di sini dhahirah ya. Contoh, inna banati hadiratun. Sesungguhnya putri-putri saya hadir. Sesungguhnya putri-putri saya hadir. Taib. Nah, di sini fokus kita adalah kata banati. Banati ini jama dari apa nih? Bintun. Dari kata bintun. Termasuk jama muannats salim nih. Meskipun kayaknya bukan jama muannats salim, tapi serupa dengan jama muannats salim deh. Mulhaq kayaknya. Karena kan dari bintun ke banat itu ada perubahan ya. Sementara kan salim ini harus selamat bentuk mufradnya. Jadi inna banati hadiratun. Nah, banati di sini isim inna. Jadi kalau kita i'rabkan banat itu ismu inna mansubun. Dia adalah isim inna yang hukumnya mansub. Wa alamatun nasbihi, dan tanda nasabnya al kasratul muqaddaratu, adalah kasrah muqaddarah. Enggak nampak ke situ sebenarnya. Ala ma qabla ya'il mutakallimi. Di mana kasrah tersebut ada sebelum huruf ya mutakallim, huruf ta'nya itu sebenarnya. Ya. Kenapa bisa demikian? Li harakatil munasabah, karena menyesuaikan harokat ya mutakallim itu. Kalau ya sukun kan meminta sebelumnya kasrah gitu. Ya. Nah, ini harokat munasabah. Meskipun ada ulama mengatakan kasrah di sini kasrahnya zahirah ya, bukan muqaddarah. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu. Baik. Gimana, ada pertanyaan? Ya, kembali ya, pokoknya jama' muannats salim kalau mansub tandanya kasrah bukan fathah, cuma itu saja. Ya gitu. Nah, ini tanda yang ketiga. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Singkat banget ya. Gue itu bikin materi lagi sebenarnya tadi ya. Oke, kalau nggak ada coba sekarang kita latihan. Coba ada kalimat seperti ini. Oke, suara saya jelas? Jelas, Sus. Jelas ya? Jelas. Kalau di Bu Tati katanya hujannya gede di BS ya, Cibinong. Masih hujan deh? Hujan besar, Ustaz. Oh, besar. Kalau di sini udah lewat tadi asar, gede banget. Nah, sekarang udah reda di sini. Oke, semoga biar cepat reda di sana, biar lancar. Ini juga Bu Tenti juga yang di Malaysia, beliau izin nggak hadir karena apa? Di sana jadwal mati lampu dipadamkan. Ya. Oke, coba misalkan khalaqallahus samawati. Artinya apa? Allah menciptakan langit-langit. Allah ciptakan langit-langit. Nah, di sini mana jama' muannats salim? Samawati. As-samawati. Coba kalau diirofkan bagaimana? Dia kedudukannya apa nih? Ayo, ada gitu mau jawab tuh. Ayo.
samawati Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mansubun. mansubun Terus alamatu nasbihi wa ala al-kasratu matu nasbihi al-kasratu niyabatan anil fathah anil fathati li'annahu jam'ul jam'ul muannas asalim. Gitu ya. Jadi samawati maf'ulun bihi, maf'ul bih. Mansubun dan dia mansub. Alamatun nasbihi al-kasrah dan tanda nasabnya adalah kasrah. Niyabatan anil fathati sebagai pengganti dari fathah. Li'annahu jam'ul muannatsis salim. Karena dia termasuk karena dia adalah jamak muannats salim. Ya, disebutkan alasannya. Oke. Oke. Lagi misalkan. Bentar. Nah, coba. Lagi. Dalam surat apa itu namanya? Al-Ahzab ya. Innal muslimina wal muslimati. Artinya apa nih? Sesungguhnya muslimin dan laki-laki dan muslim perempuan. Ya, arah muslim yang laki-laki maupun perempuan. Nah, di sini jamak muannas salim adalah kata al-muslimati. al-muslimati. Gimana cara i'rabkannya? Al-muslimati isim inna mansub. Nah, isim inna mah kan al-muslimina. Atuf. Jadi ma'tufun alal muslimina. Atau bisa juga ma'tuf alal mansubi, ma'tuf kepada yang mansubun. Dia ma'tuf kepada mansub, yang mansub juga. Terus wa alamatu nasbihi al-kasratu niyabatan anil fathati anil fathati anil fathati li'annahu jam'ul muannas salim. salim. Oke. Saya ada pertanyaan. Lagi. Contoh. Misalkan ada perempuan 4. Man hunna, siapa mereka? Nah, saya jawab kunna zaujati. Contohnya ya. Banyak amat. Contoh, Bu. Mumpung doanya gede aminkan gitu. Contohnya nih gimana gitu. Kunna zaujati, mereka istri saya. Contohnya macam ada orang bilang gitu ya. Oke, yang mana isim jamak muannas salimnya? Zaujat. Zaujat. Coba i'rabkan bagaimana? Zaujati. Zaujat apa? Kedudukannya apa? Maf'ul. Bukan maf'ul. Khabar apa? Khobar kana. Karena kalau kunna dhamir hunna ya. Kana kanu kanat kanata kunna. Khabaru kana terus mansubun terus alamatu nasbihi al-kasratu apa? Zahirah atau muqaddarah? Muqaddarah ala ma qabla mutakallimi li harakatil munasabah. Nah, gitu ya. Saya bisa ada pertanyaan? Pertanyaannya itu 4 siapa aja, Ustaz? Oh, enggak. Ini bukan saya, ini contoh orang lain ada temen ya. Terus kalau isim kanannya yang mana ini? Isim kanannya yang mana? Na. Nun ya. Kan nunnya double ya, kun dan na. Nun niswah.
Oke. Nah ini jadi kasroh menjadi tanda bagi jama' muannats salim. Menjadi tanda bagi muannats salim ketika mansub ya, dan kasrah tersebut bisa zahirah bisa muqaddarah. Kalau muqaddarah cuma karena satu alasan, yaitu karena harakatul munasabah saja. Artinya ketika dia nempel dengan nun apa? Nempel dengan ya mutakalim saja, seperti itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada, nah karena contohnya agak-agak ini, sampai sini dulu, sampai ada pertanyaan sampai sini. Insya Allah akan dibahas tanda yang keempat adalah huruf ya. Kalau ya ada dua nanti, musanna dan jama' mudzakkar salim. Sedikit-sedikit kita belajar ini untuk mengapa namanya? Ini nanti di sini kan belajar satu persatu ya huruf-huruf. Nanti di ujungnya di akhir pembahasan ini ada kesimpulan yang lebih enak. Jadi nanti akan saya buat perbandingan kolom ya. Sudah saya bagikan beberapa ini. Ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin ini saja untuk pertemuan kita ini untuk sesi 1 untuk Al-Muqaddimah Al-Ajrumiyah. Kalau yang pengen punya bukunya kayak gini ya, yang sudah punya. Nah, atau Fatusaniyah, Syarah Al-Muqaddimah Al-Ajrumiyah. Kita pakai buku ini ya. Oke, kalau nggak ada mungkin ini saja yang bisa kita pelajari, agak lebih cepat nggak apa-apa. Semoga faedahnya bisa bermanfaat, khususnya ketika praktek baca kitab kelas tafsir insyaallah dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.